Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 di mata kuliah Perspektif Global akan membahas tentang kearifan lokal berbasis dalam sosiologi perspektif global oleh dosen pengampu Bapak Darda Abdul Syam, SIP, MPD. Di sini ada anggota kelompok yaitu ada saya, Devi Agustina Nur Aini dengan NPM 205060173, ada Rizky Ardiansyah dengan NPM 205060179, ada Ismi Istiqomah dengan NPM 205060192, Siska Hendriani dengan NPM 205060194, Natasha Kamila dengan NPM 205060199, Muhammad Ilham Syakirana dengan NPM 205060209, Bagus Febriana dengan NPM 205060211, dan ada Jahra Aiko Fauzia Johari dengan NPM 205060213. Untuk presentasi yang pertama oleh saya sendiri tentang perspektif global. Di sini melatar belakangkan ilmu pendidikan berkembang dengan pesat yang disertai kemajuan teknologi digital berdampak besar terhadap segala bidang, termasuk pendidikan. Kearifan lokal sangat diperlukan dalam pendidikan karena mengandung nilai-nilai kebaikan yang abadi dalam hubungan dengan relasi keluarga, tetangga, dan masyarakat lain. Peran kearifan lokal secara kritis mengubah dan membentuk budaya lokal menjadi bermakna sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya mereka. Kearifan lokal sangat diperlukan dalam pendidikan karena mengandung nilai-nilai kebaikan yang abadi dalam hubungan dan relasi keluarganya. Menurut Wahab, dalam Ruqayatul Puswatun L. Adriana 2016, di halaman 132, yaitu masyarakat, penduduk, nilai-nilai budaya, dan beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai local genius atau local knowledge, dapat menjadi sumber nilai bagi masyarakat pendukungnya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai perspektif global. Perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global antara lain isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Peserta didik harus belajar tentang dirinya dan dunia. Slide selanjutnya. Yang kedua ada peran kearifan lokal dalam era globalisasi. Peran kearifan lokal dalam era globalisasi, melalui kearifan lokal akan ada kesempatan untuk mempertahankan sistem tradisional di tengah arus globalisasi yang membawa sistem modern di tengah-tengah masyarakat. Karena di dalam kearifan lokal terdapat unsur-unsur yang menguatkan jati diri bangsa, yaitu unsur pengetahuan lokal, kepercayaan lokal, nilai lokal. Globalisasi bukanlah kata yang asing bagi kita saat ini. Menurut Martin Albrod, globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal. Komunitas global, manusia di Indonesia dapat terhubung dengan manusia lain di Malaysia, Amerika, Inggris, dan negara lain tanpa ada batas jarak seperti dahulu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dan dampak globalisasi. Globalisasi juga didukung oleh semakin majunya teknologi telekomunikasi.
Globalisasi mendatangkan manfaat positif seperti semakin terbukanya akses informasi dari berbagai belahan dunia. Selain itu juga memudahkan komunikasi manusia. Selain dampak positif, rupanya globalisasi juga membawa akibat buruk. Ada akibat buruk globalisasi, meliputi yang pertama itu informasi yang tak terkendali. Yang kedua, timbulnya sikap yang kebarat-baratan. Ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, berkurang sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. Yang kelima itu, ada budaya bangsa akan terkikis. Lalu bagaimanakah kita membendung atau setidaknya meminimalisir efek buruk dari globalisasi? Negara kita mempunyai warisan kekayaan budaya yang sangat banyak dan beragam. Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya pasti memiliki spirit kebaikan dalam budayanya. Budaya dalam masyarakat adalah nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya yang ada saat ini adalah hasil pemikiran positif orang terdahulu. Sebelum kita, budaya memiliki nilai luhur yang terwujud dalam aturan, laku dan perbuatan. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada nilai-nilai kearifan lokal di tengah arusnya globalisasi. Secara umum, istilah dari kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Jadi, dapat dimengerti sebagai gagasan lokal setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik yang tertanam, penuh kearifan, dan yang diikuti oleh banyak anggota masyarakat, sehingga kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam waktu yang lama terhadap suatu lingkungan alam tempat tinggal mereka dan menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada etika masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang sudah membudaya bisa menjadi suatu bentuk kearifan lokal. Nah, yang pertama itu mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang maksud mengendalikan di sini jangan sampai budaya kita itu dikendalikan oleh orang luar yang tidak bertanggung jawab. Kedua, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Jangan sampai budaya-budaya orang itu kayak dunia orang itu yang budaya dari luar itu masuk ke kita dan mempermatikan budaya kita. Terus ketiga, ada mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya di mana budaya kita. Yang kelima, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Gitu. Kemampuan mengintegrasikan ini jangan sampai asal-asalan dari budaya luar, agar budaya kita itu tidak terintimidasi oleh budaya luar. Gitu. Terus yang kelima, ada kearifan lokal itu bersifat dinamik dan bisa menyesuaikan dengan zaman atau perubahan zaman. Slide selanjutnya. Nah, dalam perkembangannya, kearifan lacak dijadikan pedoman kehidupan secara terus-menerus, sehingga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada berfungsi untuk pelestarian sumber daya alam, yang kedua berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, contohnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga berfungsi untuk
pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pada upacara Saraswati, kepercayaan, dan pemujaan pada Pura Panji. Itu tuh kayak seperti tempat ibadah ya. Terus yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang keenam, ada bermakna sosial, contohnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Ketujuh, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian, kayak upacara nanam padi gitu kan, kayak di adatnya Baduy gitu. Terus 8, bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur, dan adanya makna politik, misalnya upacara nganjuk, merana, dan kekuasaan patren klien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya adalah tentang pendidikan berbasis kearifan lokal dalam perspektif global. Nah, mutu pendidikan dengan sendirinya akan tercermin dari mutu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia kita dapat umumnya masih rendah. Berarti mutu pendidikan saat ini mayoritas masih rendah. Nah, pemahaman tentang perilaku siswa dalam proses belajar merupakan yang sangat penting, terutama bagi guru. Nah, ada kecenderungannya saat ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Nah, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Nah, pembelajaran berorientasi pada penguasaan materi yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Dengan demikian, pendidikan dan kearifan lokal era perspektif global materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan lainnya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Daryanto dan Raharjo Mojo 2012. Nah, guru tidak dapat menanamkan nilai, pemberian pengetahuan, dan menyebarkan kebijaksanaan dalam diri siswa kalau ia sendiri berhenti belajar. Nah, situasi kerja guru yang telah menghabiskan waktu untuk kegiatan rutin tidak memungkinkan guru menambah informasi untuk membaca buku yang relevan dengan pengajarannya atau merefleksikan hakikat perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, lalu di sini ada pendidikan karakter. Nah, guru memberikan diri dan hidupnya secara total kepada para siswanya. Guru memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Guru menawarkan nilai-nilai, kekayaan rohani, keprihatinan, kegembiraan, kegairahan, dan lain-lain yang dimilikinya kepada para siswa. Guru mengajarkan dan mendidik, membaktikan profesinya untuk mengubah dirinya sendiri dan hidup orang lain. Nah, sebab apa hakikat pendidikan karakter? Yaitu mengubah individu agar tumbuh menjadi manusia yang semakin utuh. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kearifan lokal terdapat dalam semua aspek kehidupan karena berasal dari unsur budaya yang ada pada suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam menangani permasalahan kehidupan.
kearifan lokal yang berasal dari unsur budaya daerah yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, yaitu 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan dan mampu memberikan arahan pada perkembangan budaya. Selanjutnya, sekian terima kasih atas presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.